warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Selamat datang dalam kegiatan debat kelas kita hari ini. Tema debat kali ini adalah menjembatani posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Debat ini mempertemukan dua tim, yaitu sebelah kanan saya ada tim pro dan sebelah kiri saya ada tim kontra. Waktu debat kali ini adalah 10 menit dengan susunan 3 menit untuk argumen pro, 3 menit untuk argumen kontra, dan 2 menit untuk tanggapan dan bantahan. Sekarang saya persilakan tim pro untuk menyampaikan argumen utamanya. Baik, terima kasih moderator telah memberikan waktu kepada tim pro yang akan memaparkan materi menjembatani posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Baik. Hukum adat sendiri merupakan bagian dari identitas dan budaya bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki tradisi dan budaya yang kuat. Hukum adat bukan sekedar kebiasaan masyarakat, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam pasal 18b ayat 2 UUD 1945. Yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, konstitusi sendiri sudah memberikan ruang bagi hukum adat untuk hidup berdampingan dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Negara tidak meniadakan adat, justru mengakuinya sebagai identitas bangsa. Di berbagai daerah Indonesia, hukum adat masih berfungsi. Misalnya, penyelesaian sengketa tanah di Papua atau konflik warisan di Bali sering diselesaikan melalui lembaga adat. Proses ini dianggap lebih cepat, murah, dan diterima masyarakat dibanding proses hukum formal yang sering rumit dan mahal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fungsi sosial dan nilai keadilan yang tinggi, karena lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan diberikan oleh saudara Dio. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Fikri, yaitu hukum adat syarat dengan prinsip restoratif justice. Salah satu ciri khas hukum adat adalah menekankan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial daripada hukum berat. Prinsip ini sejalan dengan konsep restoratif justice yang kini diadopsi oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan RI. Jadi, hukum adat dapat menjadi fondasi moral dan praktis bagi penggerak hukum nasional yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Baik. Terima kasih kepada tim pro telah menyampaikan argumennya. Sangat menarik sekali. Selanjutnya saya persilakan untuk tim kontra menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Keragaman hukum adat menimbulkan ketidakpastian hukum. Indonesia memiliki ribuan suku dan adat yang berbeda. Jika semua hukum adat diakui setara dengan hukum nasional, akan terjadi fragmentasi hukum. Setiap daerah punya aturan sendiri. Hal ini akan menyulitkan proses penegakan hukum yang seharusnya bersifat seragam dan pasti. Negara modern memerlukan kepastian hukum, bukan pluralitas norma yang saling bertentangan. Yang kedua, tidak semua hukum adat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Beberapa praktik adat masih memuat unsur diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya, dalam pembagian warisan atau hak kepemilikan tanah. Ada pula sanksi adat yang bersifat sosial dan tidak proporsional. Jika hukum adat diterapkan tanpa filter, justru bisa melanggar HAM dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penyampaian dari saudara Lisa. Yang ketiga itu adalah hukum adat tidak ditulis dan sulit diterapkan secara nasional. Hukum adat tersebut fleksibel, bisa dan berubah sesuai konteks daerah. Dalam sistem hukum nasional, setiap aturan harus jelas tertulis dan dapat diuji secara hukum. Karena sifatnya yang tidak baku, sulit dijadikan hukum adat sebagai bagian dari sistem nasional tanpa menimbulkan kebingungan. Sekian, terima kasih dari
Terima kasih kepada tim kontra atas pemaparan argumennya. Baik, kita lanjut ke sesi tanggapan dan bantahan. Masing-masing tim akan menanggapi argumen lawan secara singkat. Kami persilakan tim pro terlebih dahulu untuk memberikan tanggapannya. Baik, kami dari tim pro memiliki tanggapan terhadap tim kontra, yaitu kami memahami kekhawatiran tim kontra bahwa hukum adat bisa menimbulkan ketidakpastian karena berbeda dari di tiap daerah. Namun, justru keberagaman ini adalah kekayaan hukum nasional dan bukan menjadi ancaman. Hukum nasional tidak harus seragam, tetapi harus adaptif terhadap kondisi lokal agar dapat diterima masyarakat. Selain itu, tim kontra menilai hukum adat tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, karena banyak norma adat seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam justru sejalan dengan nilai kemanusiaan universal. Yang dibutuhkan bukan menghapus hukum adat, tetapi menyaring dan menyesuaikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Sekarang kami persilakan tim kontra untuk menanggapi. Baik, tanggapan tim kontra terhadap tim pro. Kami menghargai pandangan tim pro bahwa hukum ada diakui konstitusi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengakuan dalam UUD 1945 bersifat terbatas. Frasa, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI, menunjukkan bahwa hukum adat tidak otomatis diintegrasikan, tetapi hanya diakui keberadaannya. Jadi, tidak semua adat bisa dijadikan dasar hukum nasional. Impro juga menyebut bahwa hukum adat mempercepat penyelesaian hak sengketa. Namun, kecepatan tidak selalu berarti keadilan. Proses hukum adat seringkali tidak menjamin hak pembelaan. Tidak ada bukti tertulis dan keputusan bergantung pada tokoh adat yang bisa saja subjektif. Sekian, terima kasih. Lanjut, mungkin ada tim pro memberikan bantahan. Baik, izinkan saya berikan kepada Anda. Ada dua poin bantahan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara menyampaikan tentang ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum sendiri bisa dihindari melalui kodifikasi dan harmonisasi. Buktinya sudah ada di Undang-Undang Desa tahun 2012 dan putusan MK No 35/PUU/X/2012 yang tentang hukum adat. Yang menjadikan hukum adat bagian dari sistem hukum nasional secara resmi. Jadi hukum adat sudah bisa diatur secara formal tanpa mengganggu struktur hukum nasional. Yang kedua, saudara juga mengatakan tentang kesesuaian dengan HAM dan prinsip modern. Yang benar, tidak semua hukum adat sesuai dengan nilai modern. Namun itu bukan alasan untuk menolak keseluruhannya. Negara dapat melakukan pembinaan, penyelarasan agar nilai-nilai adat yang baik tetap diterapkan, sedangkan yang bertentangan diperbarui. Hukum nasional sendiri harusnya juga mengikuti perkembangan zaman sesuai yang direvisi. Baik, untuk tim kontra, apakah ada bantahan untuk tim pro? Ada, saya akan memberikan bantahan terhadap tim pro. Hukum adat memang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, tapi pengakuan tersebut itu bersyarat. Negara hanya menghormati adat yang masih hidup dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Jadi pengakuan itu bukan berarti hukum adat otomatis menjadi bagian dari hukum nasional. Nah, poin yang kedua, upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional sulit dilakukan karena tidak ada standar tunggal. Misalnya, penyelesaian tanah adat di Kalimantan berbeda dengan di Sumatera. Jika semua diakui, maka penegakan otomatis menjadi bagian dari hukum nasional. Nah, poin yang kedua, upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional sulit dilakukan karena tidak ada standar tunggal. Misalnya, penyelesaian tanah adat di Kalimantan berbeda dengan di Sumatera. Jika semua diakui, maka penegakan hukum akan kacau dan tidak ada kepastian. Penyelesaian adat memang cepat, tapi tidak memiliki kekuatan hukum formal. Keputusan adat tidak bisa dieksekusi tanpa perusahaan negara.
Jadi, secara sosial mungkin efektif, tetapi secara yuridis masih lemah. Sistem hukum nasional membutuhkan mekanisme formal, bukti tertulis, dan akuntabilitas hukum yang tidak selalu ada dalam sistem adat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ringkasan debatnya. Hukum adat dalam sistem hukum nasional. Debat ini mempertemukan tim pro yang mendukung integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dengan tim kontra yang menolak integrasi penuh karena dianggap beresiko bagi kepastian hukum. Yang pertama, A. Argumen tim pro atau pendukung integrasi. Nomor 1. Dasar konstitusional. Hukum adat memiliki legitimasi kuat karena diakui dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 sebagai bagian dari hukum yang hidup di tengah masyarakat. 2. Keadilan yang kontekstual. Penerapan hukum adat terbukti efektif di berbagai daerah seperti Papua dan Bali karena prosesnya cepat, murah, dan lebih diterima masyarakat dibanding mekanisme hukum formal. Yang ketiga, selaras dengan reformasi hukum. Nilai-nilai hukum adat yang menekan perdamaian dan pemulihan sejalan dengan konsep restoratif justice yang kini diterapkan dalam sistem peradilan nasional, termasuk oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan RI. Yang B. Argumen tim kontra, penolak integrasi penuh. Yang nomor 1, masalah kepastian hukum. Keanekaragaman ribuan norma adat dapat memicu perpecahan hukum, menyulitkan penegakan yang seragam, dan menimbulkan ketidakpastian hukum di tingkat nasional. Yang kedua, resiko pelanggaran HAM. Beberapa ketentuan masih mengandung praktik yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia seperti ketidaksetaraan gender dalam pewarisan atau sanksi adat yang berlebihan. Yang nomor 3, tidak tertulis dalam dinamis karena bersifat lisan dan mudah berubah. Hukum adat sulit diadopsi ke dalam sistem hukum nasional yang membutuhkan kepastian, kejelasan, dan aturan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu titik temu dan rekomendasi. Titik temu atau bisa disebut dengan kesepakatan. Kedua tim mengakui bahwa pengakuan hukum adat dalam konstitusi bersyarat. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme penyaringan dan penyesuaian. Screening agar nilai-nilai adat yang baik dipertahankan dan yang bertentangan dengan HAM atau nilai modern diperbarui. Berikutnya, rekomendasi implementasi praktis. Akreditasi dan formalisasi terbatas. Negara harus membuat mekanisme akreditasi formal untuk lembaga adat yang menjamin proses penyelesaian sengketa selaras dengan HAM. Berikut keputusan adat yang terakreditasi dapat diberikan kekuatan hukum formal terbatas melalui pengesahan cepat oleh pengadilan negeri. Kodifikasi tematik. Dengan UU Payung, melakukan kodifikasi hukum adat secara tematik, misalnya hukum tanah, dan membuat undang-undang kerangka payung. Hukum adat nasional untuk mengatur standar umum, harmonisasi dengan hukum nasional, sementara keragaman lokal tetap diatur di tingkat daerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.